Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan pagi hari ini. Kita bersekutu bersama-sama. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Terus-menerus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Bapa yang mulia. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, karena sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Sebab pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Ada
sembah Yesus.
ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allah, tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Yang terbaik.
dalam hidup kami. Dan Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan dan kedamaian. Sehingga di tengah-tengah keadaan dunia dan situasi yang Kau izinkan kami alami, kami tidak putus harapan. Kami tetap dapat tinggal tenang di dalam-Mu. Kami menikmati damai sejahtera. Bahkan Engkau sumber berkat bagi kami yang memenuhi segala keperluan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah ingkar janji, Bapa yang selalu ada bagi kami, menyertai langkah demi langkah hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar lagi firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua. Dan kita sekarang masuk di pasalnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini: berdoa dan bekerja. Tentu di dalam kekristenan kita sering mengenal kata ora et labora, bekerja, berdoa dan bekerja. Dan seperti yang berkali-kali juga saya katakan, doa tanpa usaha atau tanpa bekerja itu adalah bohong. Tetapi berusaha atau bekerja tanpa berdoa itu sombong. Dan Eckhart juga katakan bahwa keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus kita jalani secara seimbang. Nah, pagi hari ini Paulus menasihatkan kita tentang berdoa dan bekerja. Tentu dua hal ini harus kita lakukan secara seimbang supaya hidup kita menjadi hidup yang berhasil. Karena sekali lagi, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Kunci di mana kita bisa membuka pintu kesuksesan, pintu keberhasilan, dan tentu tujuannya bukan semata-mata supaya kita bisa menikmati hidup kita, tapi supaya hidup kita ini menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana orang melihat hidup kita sebagai pribadi yang suka berdoa dan suka bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ayat yang pertama dan kedua berkata seperti ini: selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Menjadi sebuah permohonan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dan tentunya juga Paulus pribadi yang suka berdoa. Karena tentu saya percaya setiap kita jemaat juga menjadi orang-orang yang suka berdoa dan juga tidak menutup kemungkinan untuk minta didoakan kepada orang lain. Karena saya berharap kita bukan cuma orang atau jemaat Kristen seperti pada umumnya, kalau lagi punya masalah datang kepada pendeta,
terus minta, Pak, tolong doain Pak ya masalah saya Pak ya, supaya selesai. Nggak salah minta didoakan, karena memang firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Tapi jangan sampai kita minta didoakan, tapi kita sendiri nggak pernah berdoa. Jangan sampai akhirnya kekristenan kita ini mempraktekkan seperti praktek-praktek duniawi, maaf, atau praktek perdukunan. Pendeta itu dianggap dukun, dalam tanda kutip tentunya, yang doanya sakti, sehingga kita sebagai orang Kristen kerjaannya cuma minta didoain. Wah, nanti kalau didoain terus sepertinya dijawab, mulai kasih label. Nah, ini pendeta hebat nih, pendeta. Doanya hebat nih. Doanya mujarab. Nah, kalau pendeta si A ini, aku minta doa, rasanya tidak pernah dijawab, tidak pernah terjadi. Ini kurang hebat pendetanya. Nah, jangan sampai kekristenan kita mempraktekkan sama dengan praktek klinik dunia, yaitu menganggap pendeta itu seperti dukun yang saya katakan tadi, hanya di tempat minta untuk kita didoakan, dan kita mulai memberi label, ini pendeta hebat, ini pendeta nggak hebat. Nah, karena saya percaya walaupun Paulus minta didoakan oleh jemaat di Tesalonika, tetapi Paulus juga adalah pribadi yang suka berdoa. Karena kita tahu dari surat-suratnya yang lain, Paulus sering ngomong gini, aku selalu mengingat engkau di dalam doaku. Nah, berkali-kali kita dengar ayat-ayat itu. Nah, tetapi Paulus pun juga menyadari bahwa dia juga perlu didukung di dalam doa. Begitu juga dengan kami hamba Tuhan, kami suami istri dan para pemimpin. Kami juga perlu didukung, didoakan, supaya kami terus dapat bekerja, melayani Tuhan, mengelola pelita community yang Tuhan percayakan, bahkan memperluas kerajaan Allah. Tentu di dalam dukungan doa Bapak Ibu dan di dalam pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Karena tentu di dalam pelayanan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, seperti yang Paulus katakan. Begitu juga di dalam hidup hari-hari kita, tentu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Makanya mari kita saling mendoakan. Dan Koram Deo ini kan juga menjadi salah satu wadah tempat di mana kita bisa saling mendoakan. Ketika Bapak Ibu mempunyai pergumulan, Bapak Ibu bisa minta didoakan, supaya kita boleh bersama-sama berdoa bersehati. Karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, dan ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku bersepakat meminta apapun, maka Tuhan mengabulkan. Bapa yang di surga mengabulkan. Nah, jadi ini hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita, yaitu suka berdoa, suka mendoakan, dan kita juga didoakan. Karena Ekul juga memberikan prinsip seperti ini Bapak Ibu. Kita itu akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Artinya kalau kita sering doa suami istri, kita sering doa bersama-sama, kita akan menjadi sehati, sepikir, sejalan. Kita mendoakan orang, dan kita juga akan sejalan dengan orang tersebut. Kita akan intim. Begitu juga ketika kita berdoanya kepada Tuhan, maka kita akan intim dengan Tuhan. Karena memang kita membangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan adalah tentang doa. Nah, ayat yang ketiga berkata seperti ini, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi doa itu mempunyai kuasa seperti benteng, perlindungan, covering. Makanya betapa pentingnya hari-hari ini kita berdoa. Bahkan kalau kita mengingat dari Injil Yohanes pasal 17, di situ pun kita bisa membaca satu perikop bagaimana Yesus pun berdoa untuk murid-muridnya kepada Bapa. Dan Yesus berdoa, salah satu poin doanya gini, Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya engkau melindungi mereka di dunia ini dari yang jahat.
Nah, tentu hari-hari ini ada begitu banyak hal yang sedang terjadi di sekeliling kita, tetapi saya percaya dan berdoa, kita adalah orang-orang yang suka berdoa karena kita percaya di dalam kuasa doa itu ada kuasa perlindungan. Saya bersyukur saya mengenal seperti keluarga Bapak Ibu Simon yang sampai hari ini terus membangun mesbah doa baik di rumah tangga maupun di tempat-tempat usaha mereka. Karena kita percaya di dalam kuasa doa itu ada kuasa perlindungan, ada kuasa di mana tingkap-tingkap surga dibuka, berkat-berkat surga dicurahkan. Karena di dalam hidup ini seperti berkali-kali juga saya katakan ada hal-hal yang controllable, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga hal-hal yang uncontrollable, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Makanya kenapa kita harus selalu berdoa, saling mendoakan, supaya ada covering, ada perlindungan yang datang daripada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, melindungi kita. Jadi mari menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang suka berdoa. Doa adalah hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Hingga ayat yang keempat katakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi pesan Tuhan hari ini, berdoa, saling mendoakan. Dan saya percaya Bapak Ibu lakukan dan akan terus dilakukan. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kita juga memiliki hati yang tabah seperti Kristus. Hati yang taat seperti Kristus. Taat sampai mati. Nah, ketika kita intim dengan Bapa melalui doa-doa kita, kita akan memiliki hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang tabah, yang kuat, yang teguh, yang kokoh, seperti Kristus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena sekali lagi saya percaya kita hidup di hari-hari yang jahat, kita mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau engkau adalah seorang pribadi yang suka berdoa, engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Kita sudah pernah dengar kesaksian Ibu Simon dari Pak Simon, bagaimana masa lalu Pak Simon dulu. Tapi karena ada seorang istri yang suka berdoa, dia tetap kuat, dan Tuhan bekerja. Ada juga mungkin keluarga Hengki, Meli, bagaimana seorang istri yang tekun berdoa, tekun melakukan apa yang harus dia kerjakan, Tuhan bisa merubah keadaan. Nah, tentu saya percaya apapun yang sedang kau alami hari ini, ketika engkau tekun berdoa, engkau mendengarkan suara Tuhan. Minimal saat ini, ketika keadaanmu sedang tidak baik menurut keadaan dunia, paling tidak engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi percayalah, di dalam kuasa doa ada kuasa perubahan. Keadaan akan menjadi baik. Seperti ada singkatan perpanjangan dari kata PUSH, P-U-S-H. Pray until something happen. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Jangan jemu-jemu berdoa, teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ayat berikutnya dikatakan, sorry Bapak Ibu, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Nah, Paulus juga mengajarkan jemaat di Tesalonika dan tentu kepada jemaat yang lain dan juga kepada kita hari ini, untuk bekerja dan tidak jadi beban bagi orang lain. Kita tahu sama-sama di dalam perjalanan pelayanan Paulus juga bekerja membuat tenda, sehingga itu dapat memenuhi kebutuhan, kecukupan bagi hari-hari hidupnya. Karena Paulus mau memberi teladan, Paulus tidak mau menjadi beban bagi orang. Sekalipun
seperti yang Paulus juga pernah sampaikan, dia punya hak nggak untuk menerima berkat, menerima hal-hal jasmani ketika dia menabur hal-hal rohani. Ya, Paulus punya hak untuk melakukan hal itu. Karena firman Tuhan yang mengatakan lembu yang mengirik itu harus mendapatkan upahnya. Orang yang bekerja harus mendapatkan upah. Tapi Paulus memberikan teladan, Paulus memberikan nasihat dan memberikan contoh hidup bahwa dia tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Dia bekerja, dia memberitakan Injil, dia juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sisi lain dari kisah ini mengingatkan kita, Bapak Ibu yang sedang bekerja hari ini, nggak punya alasan untuk tidak juga bisa memberitakan Injil. Bapak Ibu yang bekerja juga tidak punya alasan untuk tidak dapat memberikan waktu mengurus jiwa-jiwa Bapak Ibu. Walaupun mungkin porsinya terbalik seperti Paulus. Paulus fokus utamanya adalah jiwa-jiwa, tapi dia tetap bekerja untuk memenuhi keperluannya. Nah, mungkin porsinya agak terbalik dengan Bapak Ibu jemaat, engkau bekerja, tapi sekali lagi bukan menjadi alasan untuk engkau tidak bisa memberikan waktu, hati, bahkan apa yang ada pada kita untuk jiwa-jiwa. Karena di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah, kita belajar terus dari Rasul Paulus ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, seperti yang saya katakan tadi, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sekali lagi, Paulus punya hak untuk menerima pemberian jemaat, karena dia seorang hamba Tuhan yang sudah menabur benih firman, memberikan hidupnya. Tapi Paulus nggak mau jadi beban, dia mau jadi teladan. Ayat 10, sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini nasihat yang tegas yang Paulus sampaikan. Kalau orang nggak mau kerja, nggak usah makan. Artinya juga kita belajar gini Bapak Ibu. Kadang ada orang yang menjadikan hidupnya itu mental miskin, mental minta-minta. Padahal dia tuh malas. Nah, sekali lagi berkali-kali, terkadang seringkali memang kita orang Kristen ini bisa diperdaya. Karena seperti berkali-kali saya katakan, kita harus tulus dan cerdik itu seimbang. Karena Yesus mengajarkan, hendaklah kau tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Nah, seringkali sisi tulusnya kita itu seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang malas. Mengatasnamakan, kan kalian harus penuh kasih, kalian harus murah hati, kalian orang Kristen harus suka memberi. Sehingga kita diperdaya, kita terusik dengan kata-kata seperti itu, sehingga kita memberi, padahal mereka yang malas, mereka nggak mau bekerja. Nah, kita harus cerdik menghadapi orang-orang seperti itu. Tulus tetap tulus, tapi kita harus cerdik. Dan Paulus katakan, terhadap orang seperti itu, udah biarin aja, nggak usah makan sekalian. Karena memang dia malas, dikasih berapapun juga akan habis, menguap begitu saja. Makanya hal ini harus diajarkan dengan tegas kepada anak-anak kita, kepada anggota komsel kita. Jangan cuma bisa ngeluh, minta, tapi kerja juga malas. Terlalu banyak alasan bagi orang malas, tetapi ada begitu banyak cara bagi orang yang rajin. Dan Tuhan akan memberkati ketika kita berdoa dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ayat 11 katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Paulus anggap itu orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Terhadap orang-orang yang malas kerja, tandai, jauhin. Tapi bukan dijadiin musuh Bapak Ibu, kita tegur saja. Artinya bukan cuma pokoknya dikasih, ya lah Pak, kan kasihan Pak, kasih. Kan kita ini murah hati Pak, kasih. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajar kita dengan jelas.
kita tegur, kita nasihati supaya mereka bertobat dan mereka bekerja. Tapi sekali lagi ya, bukan jadi musuh terus dijauhin. Dijauhin dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Jangan bergaul. Beda Bapak Ibu, yang bergaul itu kalau bergaul kan punya hubungan yang dekat. Nah, ini prinsip-prinsip firman yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang doa dan bekerja. Nah, ayat berikutnya tentang salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini mari ora et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja secara seimbang Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Joni. Atau mungkin ada yang mau tambahkan, silakan Bapak Ibu. Oke John, silakan John. Oke, kalau tidak, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat nasihat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang suka berdoa, karena kami tahu doa adalah hubungan dan komunikasi kami dengan Engkau. Sehingga kami boleh semakin intim dengan Engkau, semakin memahami isi hati-Mu. Bahkan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang suka saling mendoakan, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling menasehati, bahkan saling menegur, karena kami boleh sehati, sepikir, sejalan, melalui kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami menjadi orang-orang yang rajin bekerja, sehingga kami boleh menikmati berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami, dan hidup kami menjadi teladan bagi orang lain, dan Engkau dipermuliakan. Bapak, kami mau semakin hari kami boleh semakin mengerti firman-Mu. Dan kami percaya betapa besarnya kuasa doa bagi kami. Ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada kuasa yang dapat mengubah keadaan ketika kami terus tekun berdoa, bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini dalam pergumulan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam pergumulan, berikan kekuatan dan kemenangan. Tuhan, ubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Engkau Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidup setiap kami. Bapak, kami juga melepaskan berkat shalom, berkat keamanan atas bangsa kami, atas kota kami di mana kami tinggal. Bahkan untuk Israel, umat pilihan-Mu di Yerusalem, kota kudus-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di sepanjang hari ini. Di dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati. Tuhan tolong kami. Tuhan pelihara kami. Sebab itu kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.